Halo teman-teman, kami peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 37 Kelompok 4, terdiri dari saya sendiri, Esther Aisa Kristiani Lase, Erwin Harahap, Esron P. Purba, Erlina Arvina, dan Erlina Simanjuntak. Pada video kali ini, kami akan menampilkan isu nasional terkait narkoba. Pengampu materi adalah Ibu Gadis Melanie Rusli, SH. Selamat menyaksikan. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Apa saja sih jenis-jenisnya? Ada ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Bagaimana narkoba itu dikonsumsi? Bisa dengan cara diminum, dihirup, atau disuntikkan. Berikut dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Dampak secara fisik adalah gangguan pola makan, gangguan pola tidur, dan gangguan koordinasi gerak. Dampaknya secara psikologis adalah terjadinya mood instability atau perubahan emosi yang tidak terkontrol, perubahan perilaku, dan penurunan fungsi kognitif, dan menyebabkan ketergantungan. Dampak secara sosial adalah mengucilkan diri dari lingkungan masyarakat. Dampak secara ekonomi, karena harga narkoba yang mahal, maka menyebabkan penurunan ekonomi terhadap pemakainya, dan menyebabkan ketagihan, sehingga para pecandu tidak akan berpikir dua kali untuk beli narkoba. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polri dan BNN, pada periode Januari hingga Juni 2020, artinya di tengah pandemi COVID-19, sebanyak 6,9 ton narkoba disita oleh kepolisian, baik itu dalam bentuk sabu, ganja, tembakau gorila maupun pil ekstasi. Kawasan rawan narkoba juga tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta menempati urutan pertama sebanyak 117 titik rawan, disusul oleh Aceh dan Sumatera Utara. Berikut kita akan menyimak bersama-sama berita terkait peredaran narkoba di Indonesia yang masih sangat tinggi bahkan pada masa pandemi. Badan Narkotika Nasional merilis hasil pengungkapan peredaran narkoba di sejumlah wilayah. Setidaknya ada 87 kg sabu, ratusan kilogram ganja, dan puluhan ribu butir ekstasi berhasil disita dalam operasi selama 1 bulan terakhir. Selain menggagalkan peredaran 87 kg sabu, 400 kg ganja, dan 35 ribu butir lebih ekstasi, BNN juga menangkap 14 tersangka dari 6 tempat kejadian perkara yang berbeda di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak hanya itu, BNN juga berhasil menggagalkan peredaran sabu dari jaringan Malaysia Madura. Kepala BNN Irjen Petrus Golose menyebut, meski dalam masa pandemi, permintaan terhadap narkoba masih tinggi di masyarakat. Dari ulasan berita tersebut dapat kita pahami bahwa saat ini Indonesia darurat narkoba. Oleh karena itu, kelompok kami ingin menganalisis penyebab tingginya kasus penggunaan narkoba di Indonesia melalui fishbone diagram berikut ini. Dari fishbone diagram berikut, kita bisa melihat bahwa tingginya kasus penggunaan narkoba di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu people, method, machine, dan milieu. Dari faktor people, hal-hal yang terkait adalah karena keingintahuan atau rasa penasaran dari pengguna untuk mencoba narkoba, rasa ingin bersenang-senang, ingin mengikuti tren, kebosanan, dan ingin mendapatkan pengakuan. Sedangkan dari faktor metode, itu dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau pendidikan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk milieu, beberapa hal yang menyebabkannya adalah hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga sehingga pengguna menjadikan narkoba sebagai bentuk pelarian, adanya pergaulan bebas, dan sikap acuh tak acuh antar sesama. Selanjutnya, dari faktor machine, hal-hal yang berkaitan adalah teknologi sering dimanfaatkan untuk berkomunikasi atau bertransaksi jual beli narkoba.
Nah, sebagai ASN, apa sih peran kita dalam menanggulangi narkoba? Yang pertama, kita bisa upgrade wawasan sehingga lebih mengetahui apa itu narkoba dan dampaknya. Kedua, aktif memberi pendidikan tentang bahaya narkoba, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Yang ketiga, kita harus memilih lingkungan yang baik. 4. Lakukan kegiatan positif seperti berolahraga, karena dengan jasmani yang sehat akan bisa menciptakan jiwa yang sehat. Yang kelima, ikut dalam kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir, bertindak tegas untuk menolak jika ada yang menawarkan narkoba. Narkoba bisa merusak dirimu, merusak keluargamu, dan merusak negara. Jauhi narkoba untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih maju. Jauhi narkoba. Jauhi narkoba untuk Indonesia lebih baik. Sebagai ASN profesional, kita harus tegas berkata tidak pada narkoba. Demikian video isu nasional terkait narkoba dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.